Sudah? Oke, sip. Oke, jadi teman-teman, saya mau sedikit intermezzo aja dulu tentang apa yang disampaikan. Bahwa malaikat itu juga disebut Elohim, tapi apakah malaikat itu disebut Logos? Tidak pernah. Ya, jadi argumentasi Bang Zuma tetap terpenggal di sana. Nah, saya mau tutup teman-teman begini. Yang mau saya beritahukan kepada kalian adalah apa tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu ternyata tidak mengcover apa yang saya minta dan saya maksudkan, karena dengan literasi yang saya bawa tadi yang menunjukkan bahwa logos itu nomina, kemudian Bang Zuma ubah itu menjadi adjektiva, saya berpikir bahwa adanya ketidakselarasan di dalam jawaban yang saya minta itu karena ternyata Bang Zuma menilai segala sesuatu itu bukan tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Misalnya tadi yang nomina diubah menjadi adjektiva, yang tadinya di dalam diri Tuhan sebagai kompetensinya itu diubah menjadi sifat, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi ya tidak masalah ya. Itu hanya mungkin Bang Zuma masih sampai di sana. Nah, yang mau saya kesimpulkan itu dalam iman kekristenan teman-teman. Tadi kita sudah melihat bahwa Abraham, Musa, dan lain-lain itu telah melihat bahwa Tuhan itu memang esa. Iman Kristen pun dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang esa, yakni Sang Bapa. Ya, lalu Trinitas ternyata itu menjawab tentang penjabaran misteri Allah kita yang satu itu. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu dan seperti apa dia? Kalau di dalam perjanjian lama Abraham itu melihat bayang-bayang Allah yang majemuk di dalam keesaannya, kemudian Musa menuliskannya dengan adanya Mal'ah Adonai, kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi sendiri di dalam Targum Yonatan, di dalam Targum Onkelos, di dalam Memra Targum Neofiti, itu menjadi kebingungan di dalam iman keyahudian ternyata sejak dahulu. Ya, sesuai dengan data dan literasi yang saya tunjukkan tadi. Namun, Kristus Raja Tuhan dan Mesias itu telah datang mengungkapkan dirinya dan seperti apa dia. Makanya Tuhan kita Yesus itu bersabda dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, keesaan Allah yang belum clear di perjanjian lama, itu disempurnakan dan dijelaskan dengan baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di satu sisi Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengatakan Allah itu esa, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi iman yang sejati adalah iman yang dapat saling menubuatkan dan saling mengkonfirmasi serta saling menggenapi. Dan terbukti kekristenan adalah jawabannya, ya, sebagai satu di antara Abrahami. Nubuatan para nabi itu sempurna digenapi oleh Kristus. Makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Maka Kristus dalam ide dan juga pondasinya sebagai firman Allah dengan pengajarannya yaitu Trinitas, itu memberikan kita pemahaman bahwa Allah yang satu dan esa di perjanjian lama telah selesai digenapi dan selesai dijabarkan dengan sempurna melalui Trinitas yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja melalui gereja Katolik yang kudus, gereja Ortodoks, dan juga gereja-gereja berikutnya. Jadi kekayaan iman kekristenan adalah kekayaan yang tidak bisa dijabarkan secara harafiah, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya menjaga orisinalitas dan kemurnian dirinya yang sejati sebagai Allah yang benar melalui firman-Nya yang saling menggenapi. Jadi cross-lining antara nubuatan di perjanjian lama, gambaran Allah ada di Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah dan firman Allah. Orang Yahudi masih dalam bayang-bayang, kemudian dalam Targum itu masih dijelaskan dengan tidak sempurna. Namun di perjanjian baru, Kristus menggenapi itu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekaligus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi kesempurnaan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai dan ditutup di dalam Kristus menurut penulis surat Ibrani. Jadi keselamatan hanya ada di dalam yang benar, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang mengaku sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan kita untuk hidup bukan untuk mati, jadi percaya dan datanglah kepada Kristus yang memiliki hidup.
begitu. Terima kasih. Ya, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Jadi gimana? Dengar-dengar Umi Dini juga menjadwalkan kita ya? Gimana? Siapa? Tuh? Umi Dini. Saya katanya. maksudnya gini, yang kami Cang ya. Minggu Iya, betul, katanya, betul. tapi kalau minggu saya nggak bisa soalnya saya ada pelayanan. Mungkin lain kali nanti kita diskusi lagi lah, ya. Soalnya saya juga ada jadwal. Saya juga kaget tadi kami Chan itu buat apa? Buat minggu tanggal 21. Ya, padahal kita nggak ada janjian untuk tanggal persisnya segitu tuh nggak ada. Makanya saya hubungi Bang Suma biar langsung aja ke orangnya gitu. Nantilah kita itu lagi, ya. Iya, iya. Jadi nanti kalau misalnya bisa komunikasi dengan beliau deh, nanti jangan sampai dia ini merasa gitu. Chat aja sama beliau. Ada nomor kontak beliau kan? Atau DM Ada sama di beliau? TikTok tapi bukan WA. Oh ya sudah.